Kemendagri supaya memberikan teguran lah kepada Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan ini. Ini kan sudah menjadi Pak Adel, Anda warga Bekasi. Ya, KTP Bekasi. Kalau KTP Jakarta. KTP Cuman Jakarta. anak saya sekolah di Bekasi. Tapi tidak ada orang-orang besar di belakang Anda yang mungkin secara tendensi politik mendukung Anda gitu? Nggak ada. Tapi kalau kebetulan satu ide memang ada. Seperti kemarin itu misalnya Pak Ono Surono. Ya nggak apa-apa, kan pasti orang mau maju, pasti banyak yang nggak suka. Biar aja nggak apa-apa. Ya, itu harapannya Pak Gub kepada kami. Ya. Mang Adel, ngeus lah aing mau ngalatih di budak paskibrakanya. Sama budak paskibraka teh dilatihna ku TNI jeung Polri. Eta berbau militer. Ini ibu warga mana? Saya di itu Pak, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ibu namanya siapa? Ibu Wanda, Kelurahan mana Jakartanya? Sukapura. Anaknya Nyo, Bang City People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu yang lagi caper, si Pakun yang OTW bobo, dua topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santai People. Today kita akan kasih yang membagongkan yang beredar di persosmedan Ninyo. Masih ingat Santi People dengan pelapor Kang Deddy Mulyadi atau yang ngelaporin Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim? Ternyata ada sesi wawancara saat menanyakan kepada yang melaporinnya gitu. Ternyata dia bukan KTP warga Jabar. Lah, gimana atuh? Terus juga ternyata ada sosok yang katanya ya support gitu satu pemikiran. Siapa dia? Kita meluncur dulu nih. Jus. Ninyo. Ya. Saat tadi Mamang menyelam di per-YouTubean nyari-nyari info, ini ternyata 2 hari yang lalu sudah pernah diundang sama Nusantara TV. Cuman gak terlalu meledak ya. Saat Bapak Adel Setiawan yang diwawancarai di Nusantara TV terkait mempolisikan Kang Deddy Mulyadi gitu karena mengirim atau membina siswa nakal Jabar ke barak militer. Kita lihat kayak gimana videonya. Ceki. Play. Langsung kita tanyakan ke Pak Adel yang sudah hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi. Ya, KTP Bekasi. Kalau KTP Jakarta. KTP Cuman Jakarta. anak saya sekolah di Bekasi, Jawa Oke, Barat. Anda kok berani sekali melaporkan Gubernur Jawa Barat tempat Ini punten dipotong langsung dipotong ya. Ini kalau kayak gini kalau ngobrol sama Kang Deddy mah langsung loh berarti Bapak bukan warga saya. Iya. Iya kan. Tinggalnya di Bekasi, oke di Jabar. Tapi secara KTP-nya Jakarta iya, katanya. berarti kan nggak milih gitu kan. Berarti sebenarnya tidak gimana ya? Tidak terdampak kebijakannya juga nggak sih harusnya ya. Oke. Kumaha tuh ya Teh Iro? Baru mulai kita udahan gitu. Langsung kita tanyakan ke Pak Adel yang sudah hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi. Ya, KTP Bekasi. Kalau KTP Jakarta. KTP Cuman Jakarta. anak saya sekolah di Bekasi, Oke, Jawa Barat. Anda kok berani sekali melaporkan Gubernur Jawa Barat tempat tinggal Anda di Bekasi. Gimana itu ceritanya? Ini sebetulnya bukan masalah berani atau nggak berani sebetulnya. Ini terkait dengan supremasi hukum menurut saya. Jadi yang namanya Indonesia ini kan negara hukum. Istilahnya Rechtsstaat lah, bukan negara kekuasaan atau Matsstaat. Artinya seluruh warga negara, baik rakyat jelata, bahkan pejabat seperti Kang Deddy Mulyadi ini harusnya menjunjung tinggi hukum. Artinya apa? Segala kebijakan yang dikeluarkan, apalagi ini menyangkut anak manusia, itu harusnya punya payung hukum yang kuat. Saya boleh tahu yang profesi Anda sehari-hari, Pak Adel? Saya punya kantor law firm di Jakarta. Pantas paham betul hukum ya? Ya mau nggak mau harus mempergunakan ilmu tersebut untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Tapi anak Anda tidak ikut masuk barak? Oh tidak, jangan sampai. Oke, Anda punya putra-putri? Punya. Usia sekolah? Usia sekolah. Ada yang menawarkan untuk disekolahkan di barak? Nggak ada. Di lingkungan sekitar saya sebetulnya guru-guru dan lain sebagainya sebetulnya kurang suka kalau misalnya ada di barak kan itu sebetulnya. Yang kurang suka siapa? Antara guru dan lain sebagainya. Mereka merasa dikangkangi lah kalau sampai misalnya ada muridnya atau salah satu murid itu dibawa ke barak militer. Kenapa sih tiba-tiba kok Anda... Sorry dipotong. Tadi kan disampaikan tuh ya di lingkungan sekitar saya berarti itu di Bekasi tuh ya. Katanya guru dan lain sebagainya. Merasa tidak suka gitu dengan program ini gitu ya. Oke.
Padahal mah diajak aja sekalian guru-gurunya, mana nih yang nggak suka. Terus orang tua siswa mana juga yang nggak suka gitu, sok diajak gitu. Jadi kelihatan gitu, ini loh saya mewakili ini, lihat nih di belakang saya gitu. Iya, karena kita taunya juga kan kebanyakan yang masuk barak itu kan justru rekomendasi dari gurunya kan. Iya, makanya kan yang jadi pertanyaan. Jadi bukan cuma sekedar Eplips, ajak juga ini loh. Ini warga daerah A, B, C, D, E, F, G nih, semuanya pada nggak suka nih gitu. Saya mewakili di sini sebagai perwakilan, gitu biar lebih enak. Harusnya idealnya. Ya, lanjut lagi. Lanjut. Anda tergerak untuk melaporkan Gubernur Jawa Barat yang sekarang lagi banyak disukai oleh masyarakat Indonesia dengan tanda petik ya gebrakannya yang viral juga melalui media sosial. Jadi ada satu pasal nih di Undang-Undang Perlindungan Anak itu, di pasal 76H itu setiap orang dilarang melibatkan anak dengan urusan yang berbau-bau militer. Nah ini ancamannya di pasal 87-nya itu, ancamannya 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Nah ini kan anak-anak ini yang dibarakkan di militer ini, anak-anak yang dibarakkan ini, mereka kan dimasukkan di dalam barak militer, dipakein baju tentara, kepalanya digundulin, lalu disuruh merangkak di tanah-tanah becek dan lain sebagainya. Nah ini kan berbau-bau militer sebetulnya, apalagi aku bingung kenapa referensinya tuh dari awal tuh kayak tidak terupdate gitu. Ini selalu aja argumentasi yang dikeluarin, dipakein baju tentara, dibotakin, disuruh merangkak gitu, tanah becek gitu. Maksudnya expose juga dong gitu, dididik untuk ibadah gitu, dididik untuk bela negara gitu. Yang diekspos sih part itunya doang gitu. Coba kumaha tuh, lanjut lagi lah. Lanjut. diletakkan di barak militer. Pelanggaran hukumnya di mana? Ini sistem berbau-bau militernya ini. Itu saja sudah melanggar hukum. Udah cukup, udah cukup. Okay. Nah, mengenai itu terbukti atau tidak, semua saya serahkan ke penyidik di Mabes Polri. Tapi kan setidaknya Anda punya alat bukti minimal ya, ketika Anda ingin melaporkan seseorang. Apakah Anda pernah lihat ke lokasi di barak atau menyaksikan secara langsung atau minimal Anda didampingi 2 atau 3 orang saksi lain begitu, Pak? Saya kalau mau ke barak, saya nggak berani karena saya Kenapa? Perasaan saya nggak tega kalau melihat anak-anak itu dibegitukan lah dalam tanda kutip, dimiliterkan ya dalam tanda kutip ya. Saya nggak tega, makanya saya melihat di berita-berita, di TV, di media-media, di YouTube dan lain sebagainya, saya bisa melihat lah. Ada itu video-video banyak kita saksikan itu bagaimana kegiatan mereka di barak militer itu. Punten lagi dipotong, jadi nanggung kalau menurutku mah ya. Di satu sisi kan berjuang buat masa depan anak-anak nih yang sekarang ibaratnya lagi dikangkangi nih sama Kang Deddy nih ibaratnya kan. Terus ditanya enggak kesana ngelihat gitu kan. Saya kalau kesana nggak tega. Atau gimana, kan harus namanya juga berjuang, harusnya kesana paksain gitu kan. Ini saya lagi memperjuangkan walaupun saya nggak tega ngelihatnya, mau nggak mau saya harus kesana untuk mencari tahu lebih dalam lagi gitu. Disuruh giliran disuruh ngelihat langsung ke sana, saya nggak tega ngelihatnya gitu kan. Akhirnya ngelihat lewat video-video gitu kan, dari video nangkepnya seperti ini dilaporkan gitu. Pada datang langsung aja ke sana. Kalau masalah nggak tega, masa lebih mementingkan perasaan sendiri gitu, ibaratnya kan ini demi anak-anak bangsa nih. Gue harus paksain walaupun gue nggak tega ngelihatnya, gue harus melihat dengan mata kepala sendiri, ngerekam sendiri gitu ibaratnya. Tapi ya udah lanjut lagi. Lanjut. Mulai dari materinya juga nggak dikaji sebelumnya apa materinya, lalu instrukturnya juga tidak tersertifikasi yang mengerti tentang psikologi anak dan pendidikan. Instrukturnya maksudnya prajurit TNI yang ada di barak begitu? Yang itu yang melatih di dalam itu. Dan baik militer ataupun sipilnya. Itu kan temuan KPAI juga seperti itu salah satunya. Ya. Artinya Pak Adel, Anda memang ingin menggunakan hak Anda sebagai warga negara ya? Sebagai warga negara selaku orang tua yang anaknya sekolah di Jawa Barat. Ya, tapi anak Anda kebetulan tidak ikut sekolah di barak. Jangan sampai. Oke. Saya akan ya nggak apa-apa sih, pengen menggunakan haknya gitu sebagai orang tua yang kebetulan anaknya gitu. Kirain sebagai warga Jawa Barat gitu. Kalau dibilang sebagai warga Jabar, kalau secara KTP bukan kan? Tadi dia bilang kan secara KTP-nya Jakarta gitu. Nah sekarang tahan santai people. Ini santai people udah mulai mengetik nih roman-romannya. Tahan dulu. Sekarang kita lengkap ke next topiknya, meluncur.
Nio, Ya. lanjutnya kita lengkap ke menit 24-28. Santi people yang pengen nonton fullnya, silakan meluncur ke Nusantara TV ya, yang judulnya full Barak Militer KDM dipolisikan katanya ya. Wali murid pelapor dilarang libatkan anak untuk militer katanya. Ini memang mau lengkap lagi ke menit 24-28. Apa sih yang diobrolin, Ceki-Ceki? Play. Nah, kebenaran versi Anda tentu ada dasar hukumnya. Saya boleh tahu nggak dasar-dasar apa saja? Apakah berlandaskan pada satu undang-undang saja atau junto kaitannya kemana saja? Ambil contoh kalau dari sisi kebijakan itu di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar mengenai negara hukum. Lalu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar juga, segala warga negara itu wajib menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali, termasuk KDM. Ya kan, harusnya ketika dilaporkan begini jangan resisten. Maksudnya bilang itu orang caper. Nah, ini gimana? Emang ada statement begitu? Ada. Siapa yang statement? KDM? KDM di salah satu media. Saya baca, itu orang cari perhatian. Ya, maksudnya statement atas atas laporan saya. Begitu. Atas laporan saya. Dia bilang caper. Harusnya kan dia sebagai pemimpin memberikan pendidikan kepada masyarakatnya mengenai hukum dong. Tapi Anda nggak caper kan? Enggak. Anda nggak pengen maju jadi politisi nanti mungkin 2029? Enggak. Saya sudah cukup dengan profesi saya. Yakin ya? Sebagai penegak hukum, insya Allah. Tapi tidak ada orang-orang besar di belakang Anda yang mungkin secara tendensi politik mendukung Anda gitu? Nggak ada. Tapi kalau kebetulan satu ide memang ada. Seperti kemarin itu misalnya Pak Ono Surono, DPRD Jawa Barat. DPRD, karena memang merasa dikangkangi karena kebijakan ini tidak dibicarakan dengan DPRD. Konteksnya seperti itu. Nggak ada yang di belakang, tapi ini kebetulan satu ide katanya. Tapi harus di make sure juga nih, maksudnya dia kan di sini ngembet nama Mang Ono gitu kan, harus di make sure juga gitu, karena kan update terbaru tuh ya yang kita tahu ya, punten kalau salah ya, Kang Ono kayak udah lagi adem-adem aja gitu. Kemarin tuh rada berisik, cuman perkara kok ngomong seperti itu di di pidato yang ngomongnya yang pas pembongkaran itu. Iya, harus di make sure juga bener enggaknya gitu. Mang Ono kayak lagi diem, nama gue dibawa-bawa gitu kan. Kalau perihal di debat di TV One itu kan memang Kang Ono ditempatkan di kubu kontra gitu kan. Ya aku nggak tahu sih, bukan berarti maksudnya Kang Ono setuju gitu. Karena yang aku tahu Kang Ono tuh cuman pengen diomongin dulu gitu sama kita. Kalau Bapak Adel aku tangkap stop aja ini, diberhentikan gitu, karena melanggar, karena ada berbau-bau militer gitu. Nggak tahu kalau menurut Santi People seperti apa. Ya sembarangan ngembet nama aja gitu, atau memang benar ternyata satu ide gitu, atau bahkan analisa Santi People nanti melihat sepertinya kok bener ada keterkaitan ya gitu. Tapi menarik soal tadi yang katanya Kang Deddy bilang caper gitu kan, si bapaknya kayak jangan resisten gitu dong. Ibaratnya kan ada yang lapor, ada yang kritik. Ya kalau aku mikirnya jadi Kang Deddy, atau gua harus ngerespon gimana? Secara KTP warga lu bukan warga Jabar gitu kan? Ya gimana gitu ya. Oke kan. Dan katanya kan itu hak semua warga Indonesia buat melaporkan orang gitu kan. Jadi ya udah, mungkin Kang Deddy ya udah sesuai proses aja gitu mungkin kan ya. Mungkin ya udah sesuai proses aja. Ya mau bingung mau di audiensi juga mungkin secara administrasi data KTP-nya bukan Jabar gitu kan, bukan pemilih ibaratnya, bukan pemilih gubernur di area Jabar gitu. Cuman kebetulan mungkin tinggal di Bekasi, anaknya sekolah di Jabar, di Bekasi gitu. Tapi ya nggak tahu, bingung kan? Lanjut dikit. Lanjut. Ya, para orang tua murid misalnya? Orang tua murid, saya rasa orang tua murid ini ada sebagian yang paham, ada sebagian yang tidak juga. Nggak berani atau gimana? Saya kurang tahu itu. Tapi saya Anda sendiri dong ini? Saya sendiri. Anda berani ya? Anda nekat atau gimana sih, Pak? Enggak, karena saya melihat ada unsur hukum yang kayaknya saya merasa ini sudah diduga ya dilanggar oleh KDM. Ya, tapi kan tetap harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Ya kan? Nah, saya serahkan kepada penegak hukum. Oke, Anda percaya mekanisme hukumnya kan? Betul, percaya. Dan di samping ini juga, saya nanti akan ada upaya-upaya hukum lanjutan setelah ini. Oh, masih ada lagi? Masih Anda ada. Mau menuntut siapa lagi, Pak? Enggak, saya akan mencoba melaporkan masalah ini ke Kemendagri. Kemendagri supaya memberikan teguran lah kepada Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, terkait dengan kebijakan ini. Ini kan sudah menjadi udah ramai ini masalah ini. Lalu yang kedua, Mendikdasmen. Kenapa kok diam saja? Apa karena takut karena Pak Deddy ini sama-sama Gerindra, sama-sama dengan Pak Prabowo? Nah, jadi kalau dalam konteks penegakan hukum sebetulnya nggak usah takut. Jadi sebenarnya ini politis atau apa sih yang Nah, itu saya ngerinya
penegakan hukum terbentur dengan kepentingan politik. Takut direshuffle dan lain sebagainya. Tapi Anda nggak punya nggak ada, saya nggak ada tendensi politik, nggak ada. Saya murni penegakan hukum, membela kepentingan hak-hak anak. Oke. Gitu. Sepertinya Mas Adel ini nggak bercanda ya mau ngebidik Kang Deddy ya. Tadi juga kan pertama yang kita tahu ke Komnas HAM, terus ke Bareskrim gitu kan. Mungkin kalau aku nggak tahu ya. Tadi itu penjelasannya entah paralel atau kalau misalkan di Bareskrim ini tidak bisa dilanjut prosesnya gitu karena misalnya nggak ditemukan kejanggalan sesuai yang dilaporkannya. Tadi udah ada 2 nama instansi yang akan menjadi tempat pelaporan Mas Ade lagi nih, Kemendagri sama Mendikdasmen ya apa kalau nggak salah itu gitu. Yang jelas episode pelaporan ini seperti akan panjang nih ya. Masih berlanjut ya. Iya, atmosfernya ngebidiknya bukan main-main, berarti bisa dibilang bukan caper dong, karena ngebidik beneran nih kayak gue pepet terus nih Kang Deddy gitu. Sampai apa ya? Sampai dapat gitu. Sampai dapat atau enggak sampai programnya dibatalkan atau dihentikan, mungkin seperti itu ya. Gila, santai people, kumaha tuh iya teh, tolonglah. Tapi menariknya Nyo, kalau dengan latar yang berbau-bau militer gitu kan, melanggar hukum, terus menilai kalau programnya Kang Deddy Barak Militer ini sangat kental banget bau militernya, ya kan, berarti melanggar hukum kan kalau kata Mas Adel. Nah ini menarik, ada tanggapan dari TNI-nya langsung. Luncur. Nih Nyo, dari Restu Gusti Watch, kita lihat videonya kayak gimana, ceki-ceki. Play. Di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76H itu, kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H, itu pidana. Ancaman hukumannya 5 tahun. Nah itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau-bau militer melibatkan anak-anak. Nah kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim itu nanti. Gitu. Ini kan terkait dengan pidana. Oh ya, Bang Adel, nggak lah aing mau ngalatih di budak paskibrakanya. Sama budak paskibraka teh dilatihna ku TNI jeung Polri. Eta berbau militer. Namun aya nu salah teh di push up atau kita lari atau kumahanya. Oke, aing bisa dipidanakeun euy. Oke, aing mau bisa nyatu anak pamajikan aing, mah mau aing di penjara. Ayeuna mah nu ngibarkeun bendera ganti we ti ormas nya. Terus pelatihna Mang Adel. Pelatih baris berbarisna jeung ngibarkeun bendera pusaka ke 17 Agustus. Geus lah aing mah pusing tah. Sok kitu we lah barudaknya. Bantuan mikiran hak aing lieur. Panadol mana Panadol? Paramet aing pusing. Tadi awal apa artinya? Tadi disampaikan katanya, oh ya udah kalau gitu mah Mas Adel, saya nggak mau ngelatih lagi anak-anak paskibraka gitu. Soalnya paskibraka itu kan yang ngelatih tuh TNI sama Polri gitu. Dimana kalau salah hukumannya hukuman fisik berupa push up yang kayak gitu-gitu kan, kayak squat jam mungkin ya. Iya. Takutnya nanti saya dipidanain katanya. Udah saya nggak mau ngelatih lagi, udah terserah. Udah yang ngibarin bendera man dari pihak ormas aja katanya. Terus yang ngelatih baris berbaris paskibraka Mas Adel aja gitu. Ya karena kan yang latihnya TNI Polri langsung gitu kan. Ya kurang kental gimana sama bau-bau militer gitu kan. Iya, kalau tadi statementnya Pak Adel kan ya yang berbau-bau militer itu kena pidana gitu. Ya, kalau melibatkan anak gitu. Lah latih baris berbaris SMA Taruna coba. Kurang kental apa bau militer ya gitu. Berarti pada kena semua tuh. Coba tolonglah aku mah tuh ya teh iroh. Lieur aku mah ya. Tapi terkait Kang Deddy yang dilaporkan ke Bareskrim, ternyata tim hukum Jabar juga sudah siap-siap untuk kalau misalkan prosesnya berlanjut gitu, ibaratnya udah standby gitu. Kita lihat kayak gimana meluncur. Nio, di repost sama akun TikTok Dana_Irawan, tim hukum Jabar Istimewa yang dipimpin oleh tidak lain tidak bukan Bang Jutek Bongso ini merespon soal Kang Deddy yang dilaporkan ke Bareskrim sama Bapak Adel. Ceki-ceki. Play. Terkait isu kemarin pelaporan ya kepada Pak Gubernur di Bareskrim terhadap anak yang merasa anaknya dimasukkan ke barak militer ya. Kami sampaikan gini, selaku tim hukum dari Pak Gubernur ya, kami sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur ya. Arahan Pak Gub sampaikan kepada kami adalah bahwa kami
masih menunggu situasi apa yang akan ke depan. Ya. Yang jelas bahwa sepengetahuan dan sepenelusuran kami sampai hari ini, ya, yang mengaku orang tua itu, ya, yang mengaku wali dari orang yang dimasukkan ke barak, ya, menurut catatan kami dari tim hukum dan juga kami sudah cek di ke pihak terkait bahwa sampai hari ini tidak ada warga Bekasi yang anaknya masuk ke barak militer. Dan yang kedua, bahwa setiap anaknya yang dimasukkan ke barak militer pasti ada surat izin orang tua yang menyerahkan kepada persetujuan orang tuanya menyerahkan kepada pemerintah, kepada pihak Rindam untuk dididik. Dan menurut saya pemahaman pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menurut kami salah kaprah. Karena itu kami tidak memiliterkan anak di dalam program Pagub itu. Ya, apa bedanya dengan pramuka, baris berbaris yang biasa dilakukan di ekskul, ya. Kemudian sebagaimana kita tahu selama ini ada paskibraka yang tiap tahun dan dididik juga oleh militer sudah puluh-puluh tahun. Dan itu anak-anak sekolah juga. Ya, mendisiplinkan anak-anak itu untuk kembali menjadi anak yang taat, anak yang patuh, anak yang benar, penuh disiplin. Itu kira-kira. Ya, mungkin Bang Nuli ada langkah hukum juga. Cukup. Ada langkah hukum juga, Bang? Ada langkah hukum juga? Ya, belum. Kami nunggu, ya, kami pendalaman dulu, kami kaji, ya. Saya pikir biasa lah itu. Kan sudah dilaporkan juga ke Komnas HAM, sudah dilaporkan juga kemana-mana kan. Ya nggak apa-apa. Kan pasti orang mau maju, pasti banyak yang nggak suka. Biar aja nggak apa-apa. Ya, itu harapannya Pagub kepada kami. Ya. Aduh, kangen banget aku ngelihat boboho senior gitu ya, Bang Jutek. Langsung diinvestigasi dan hasilnya menarik banget. Di Bekasi aja belum jalan programnya. Iya ya. Terus yang katanya Pak Adel tadi bilang, iya, orang-orang sekitar rumah saya tuh pada resah katanya. Di Bekasi aja belum jalan. Aku ngerti kenapa belum jalan, karena masih ngelanjutin program revitalisasi bantaran sungai gitu. Jadi belum jalan programnya. Iya. Di Bekasi aja belum jalan. Jadi sebagai warga Bekasi ibaratnya kan, Bekasi aja belum jalan. Oke, sebagai warga Jabar, KTP-nya bukan Jawa Barat. Iya. Jadi terlalu wadididau. Iya, coba tolonglah. Sama ini yang bikin aku ngeri nih ya. Dari ini deh kita lihat sampel ya. Komen-komenan netizen meminta untuk udah tuntut balik aja tuh ya. Ada dari Nana Priyatna, ada dari Muhammad Advano gitu ya. Minta dilaporkan balik gitu ya, walaupun ya nggak mungkin Kang Deddy kayaknya nggak akan ngelaporin balik ya. Kecuali udah kelewat batas gitu kali ya. Betul. Menarik ya. Yang saya sebagai orang tua anaknya sekolah di Bekasi aja belum jalan programnya, masih ngurusin bangunan dulu. Kan ini teh ada beberapa yang udah jalan, ada beberapa yang belum. Skala prioritas kan. Ya udah, saya sebagai warganya, KTP-nya bukan Jabar. Aduh, aing mah iroh kumaha atuh. Berarti sesuai dugaanku yang tadi di awal ya, Bang ya. Kayaknya Kang Deddy masih belum akan melakukan tindakan apapun ya, karena menunggu di proses dulu juga gitu kan. Iya, lihat prosesnya dulu aja, gimana gitu kan. Baresin nanti kayak gimana, apakah dipanggil, apakah lanjut atau seperti apa gitu. Tapi yang menariknya Ninyo, luncur. Ninyo, aku nemu ini dari inilah.com, akun TikToknya ya, 23 jam yang lalu. Di saat banyak elit yang ngeberisikin program balak militer, melanggar HAM dan segala macem gitu kan. Tapi ini ada program di salah satu provinsi gitu kan, yang efek sampingnya kerasa nih, langsung kelihatan nih. Tapi nggak diberisikin gitu. Nih ada caption buka 24 jam, Taman Langsat jadi spot mecum anak muda Jakarta di tengah malam. Ini nggak ada yang ngeberisikin, coba ceki-ceki. Play. Tuh, liatin tuh. Jadi kan kalau ini kan ada dua provinsi yang sama-sama mau mengatasi kenakalan remaja gitu. Iya. Yang satu membuat program
Yang nakal nanti dibina di barak militer gitu kan. Elit-elit melanggar tidak baik, percuma akan bandel lagi dan segala macam. Yang satu ada beberapa program, diantaranya adalah dibuka taman 24 jam gitu kan. Adem ayem aja tuh, nggak ada yang ngeberisikin. Dari secara efek nih, yang ini udah kelihatan nih. Ada yang memanfaatkan malam-malam jadi mecum, jadi wow hihu. Iya. Coba tolonglah, kenapa yang kayak gini ada jelas efek sampingnya nggak diberisikin gitu. Yang sebelah sono kenapa diberisikin? Kenapa sih? Iya. Aku heran, elit kok tebang pilih gitu. Apakah ada faktor-faktor X gitu, atau kalau ngelihat program barak elit jadi khawatir gitu kan? Maksudnya gini, dugaanku ya kayak waduh nih anak-anak yang mohon maaf secara ekonomi mungkin kurang mampu gitu kan, jadi dapat ilmu yang mahal gitu kan. Kan mirip-mirip sama kayak SMA Taruna pendidikannya kan. Wah, nanti banyak saingan nih untuk anak-anak gua, mungkin seperti itu kali ya dugaanku mah ya. Iya. Tapi yang menarik ada komenan dari Emma Yoga nih, para elit pada diem, coba KDM yang bikin peraturan pasti pada ribut dasar anj katanya. Iya. Dari awal rilis peraturannya udah wadididau menurutku ya, punten kalau salah ya. Itu nggak ada yang ngekomplain, malah bilang justru bagus gitu. Untuk tempat komunitas atau apa ya udah ya biarin aja gitu kan. Baru beberapa hari, mungkin seminggu atau 2 minggu berjalan ini dari inilah.com udah dapet nih. Taman dibuka sampai malam 24 jam, pas malam dipakai hiu. Coba kumaha tuh ieu telit. Aing mah pusing, coba tolonglah. Ada dari Kecap Bango, memfasilitasi anak-anak remaja supaya nggak tawuran. Iya bener sih nggak tawuran, tapi tapi hanya liar aku malah. Coba kita kasih nextnya. Terus nih, kalau ada elit yang bilang nggak baik buat anak-anak terpaksa, terus ada lembaga yang bilang anak-anak khawatir, nggak tahu apa-apa di bawah dan segala macamnya. Ini yang baru diliris sama Kang Deddy kemarin. Dari Depok loh justru aku salvoknya. Banyak banget ada kita dari Depok yang justru bukan yang nakal gitu. Mereka emang pengen gitu. Nih beberapa sampelnya ya. Nih nanti akan memang skip biar lebih cepat ya. Kita lihat dari 218 ceki. Play. Kenapa? Sini. Kamu karena senang aja ya? Merasa mendapat pendidikan di sini? Merasa punya patriotisme? Merasa lebih sehat? Merasa lebih bugar? Oke, kangen sama mamahnya? Kangen. Oke, kamu? Siap merokok, Pak. Merokok bisa berhenti kan sekarang? Ini kenapa? Siap, agar lebih disiplin, Pak. Disiplin, jadi nggak ada masalah kan? Siap, tidak. Oke, ini kenapa? Gina sendiri, Pak. Sendiri, nggak ada masalah. Kamu kenapa? Nama pengalaman. Kan? Dari sekilas sampel aja cukup lumayan juga yang datang tuh karena kemauan sendiri, bukan karena nakal. Kan berarti siswanya pengen lebih disiplin katanya. Iya, jadi nggak sejalan dengan sebuah lembaga yang mengkritik siswanya nggak tahu apa-apa gitu kan, merasa lesu gitu, nggak konsentrasi gitu. Jadi seolah yang aku tangkap kayak nggak nyaman berada di sini tuh ya. Jadi nggak sejalan kan dengan fakta di lapangan. Makanya turun. Lihat. Yang itu juga ngelapor suruh datang, saya nggak tega datang ya. Kumaha tuh liar aing mah Iroh. Nih, kita lengkap ke next momennya nih muncul. Cus. Nih Nyo. Kalau tadi sempat ada yang ngomong iya lingkungan sekitar, guru, orang tua sekitar tempat saya itu resah dengan program ini gitu ya. Mungkin kompleknya memang komplek yang resah gitu. Tapi kita kan harus lihat kebanyakan ya. Nih orang tua sampai sebegini happy-nya, sebegini bangganya nih Nyo setelah putra-putrinya melaksanakan pembinaan bela negara nih. Kita lihat nih ceki-ceki. Play. Mencari putra-putrinya. Ini yang di Depok ya, Santi People. Tuh. Baik-baik nak. Alhamdulillah. Pinternya anak bangsa ya deh. Seru nggak? Dalam kuat ya, sehat ya.
Hebat, kamu hebat. Maafin mama ya. Kamu harus kuat ya. Mama sayang sama abang. Semua ini untuk masa depan abang. Semoga abang lebih baik lagi ke depannya Naya. Jadi lebih kuat dalam menghadapi mama ya Naya. Jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-cita. Mama ada di samping abang, di belakang abang ya Naya. Mama sayang buat sama abang. Gak usah abang berkecil hati lagi. Semoga ini awal abang, biar mama makin semangat ya. Jangan kecil hati lagi. Ingat ada mama. Kita awalin lagi dari awal ya Nang ya. Lebih semangat, lebih kuat, kita awalin dari awal ya Nang. Setelah pulang kita bikin peraturan yang lebih baik lagi. Kita disiplin lagi. Lebih kuat lebih, pokoknya lebih dari segala-galanya dari kemarin-kemarin, you know? Mama sayang banget sama abang. Kangen. Nangis mama setiap malam. Kita lebih baik lagi ya. Oke? Mereka bisa diperbaiki, abang bisa. Ya? Terima kasih sayang. Terima kasih sudah kuat. Terima kasih. Ini awal buat abang. Ini awal buat abang, ini belum berakhir. Ya. Masih panjang perjalanan kamu. Oke? Dan mama kan masih ada selalu di samping abang. Oke? Jadi lebih baik ya. Ya kan, ngebawa harapan gitu buat keluarga yang secara ekonominya lemah gitu kan. Dapat pendidikan yang kalau ngiseng sendiri mah mahal ini teh. Nggak mau pulang. Nggak mau pulang anak. Nah ini yang nggak mau pulang. Betah deh Pak. Biarin dah suruh. Mau di sini aja. Malah betah. Malah betah nggak mau sekali lagi kepada Pak. Kamu mau betah di sini. Orang tua, saudara Yang benar ya. yang tidak bisa menjemput adik-adik sekalian. Yang nggak mau Rizky pulang. Ridona Pak. Bisa berkumpul. Rizky Ridona. Iya. Tuh, bahkan ada yang nggak mau pulang. Nanti kalau nggak salah sempet didatengin sama Kang Dedi untuk di cross check gitu. Kenapa nggak maunya gitu? Ya mungkin di rumahnya kurang gitu nyaman atau seperti apa gitu. Saya kemarin pernah nanganin yang Sumatera Selatan. Pembinaan. Ini ibu warga mana? Saya di itu Pak, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ibu namanya siapa? Ibu Wanda. Kelurahan mana Jakartanya? Sukapura. Anaknya SMA. SMA. Masalahnya apa nanya? Nggak ada masalah, cuma saya pembinaan karakter aja, lebih tangkas, lebih sigap gitu loh Pak. Emang udah ganteng gini kenapa sih? Kamu mau? Mau. Ikut daftar aja, ikut daftar di ini Om. Kasih nomor handphonenya kamu aja boleh. Ikut yang itu di Dodik. Siapa Pak? Boleh. Namanya Fadlan Pak. Ya boleh ini sama ini. Ikut di Dodik. Tapi nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Ikut pendidikan aja, pembinaan fisik, kesehatan mental, ya. Ya boleh aja. Harusnya kalau nggak ada masalah bayar. Sama-sama Pak Dedi. Makasih. Tuh, warga Jakarta datang ke Depok dari Jakut tuh ya ke Depok gitu ya untuk ya mencoba meminta gitu kan. Ya walaupun secara KTP mungkin bukan warganya gitu kan, tapi mungkin ibu dan anaknya pengen banget gitu ngerasain pengalaman gimana sih bela negara gitu biar lebih disiplin lagi gitu. Ya, akhirnya Kang Dedi ya udah diizinkan gitu. Tapi ya sebenarnya harusnya bayar sih. Iya kan. Pertama nggak ada masalah gitu kan. Yang kedua iya secara administrasi bukan warga Jabar gitu, tapi tetap dikasih aja gitu. Ini Mang feelingku nih kan udah ada beberapa yang bukan dari Jabar yang masuk pengen gitu kan. Ya selain bermasalah juga tapi ya memang ada yang pengen aja gitu kan. Ini feelingku bakal banyak kayaknya deh dari luar Jabar ya maksudnya. Mungkin bakal banyak. Tapi yang tadi juga yang pertama kita play kan dari secara KTP bukan Jabar tapi dia protes. Tolonglah. Ini nextnya kita lengkap ke momen Kang Dedi saat bertemu dengan siswa tadi yang nggak mau pulang ya, Mencur. Cus. Nih ya, sebelumnya ke sini dulu. Kalau kita dengar penjelasan Eli itu kan kayaknya ngeri banget, dididik sama tentara tuh ya, disiksa dan segala macam kayaknya ya. Iya.
Ini salah satu sampel yang membuktikan bahwa iya tidak benar gitu pandangan atau pendapat para elit nih ya. Sampai sebegininya saat mau pisah dengan pelatihnya. 1747 ceki-ceki. Play. Paranin. Apa yakin gak mau anak baik, bukan anak baik. Bapak tempel. Kamu kenapa? Nah ini yang nggak mau pulang. Kenapa nggak mau pulang? Betah di sini Kak. Kenapa betah di sini? Enak Pak, disiplin. Disiplin terus? Ya. Kalau di rumah emang kenapa? Kadang-kadang suka marah-marah ke ibu Pak. Tapi kan harus pulang. Ya. Nanti kalau senang kesini seminggu sekali kamu kesini. Siap. Ya. Mau pulang ya? Siap. Betah di sini. Siap betah. Di sini. Ya. Tapi tuh kamu harus pulang. Nanti seminggu sekali kesini main. Siap. Pelatihnya mau pulang. Ya. Ini Pak Walinya mana Pak Walinya? Ya. Betah di sini ya. Jangan lupa jangan. Terima kasih. Ya. Selamat. Luar biasa. Ya. Harus nanti kesini. Nanti kan yang ini kan harus ada pembinaan tindak lanjut. 2 minggu sekali bisa nginep di sini. Persami, perkemahan Sabtu Minggu ya. Ya, dilanjutin. Nanti kalau pengen ketemu pelatih. Ya. Oke. Ya kan? Sampai nggak mau pulang, sampai nangis kejer buat berpisah sama pelatihnya gitu. Yeah. Berarti kan maksudnya kita bisa ngelihat juga tuh ya, walaupun ini bukan pertama kali, yang sebelumnya juga udah ada gitu kan, kayak pelatihnya tuh ya juga maksudnya nggak yang semena-mena yang kata di luaran itu tuh. Orang buktinya mereka di apa ya mungkin dianggap adik atau anaknya sendiri gitu ya. Ini mereka tuh kan lagi hilang arah nih ya. Itu kehilangan sosok. Begitu sampai sini ada sosok yang bisa dijadikan sandaran buat mereka. Iya, yang aku bilang nih kayaknya nanti yang lulusan barak nanti begitu kalut lagi, misal lagi ada masalah apa gitu, kemungkinan besar kalaupun kabur larinya ke sini gitu untuk curhat sama pelatihnya. Pak, kondisinya kayak gini gitu. Bahkan sampai yang segitunya nggak mau pulang, ya mungkin kondisi di rumahnya seperti apa gitu kan, kita nggak tahu. Iya, gitu. mungkin ya. Coba bagus begini masih ada yang ngelapor, gimana tuh Iro? Gimana tuh Iro? Aduh, liar aku mah tuh nyoh. Tapi itulah namanya juga elit ya. Kalau tadi kisi-kisi yang disampaikan katanya nggak cuma stop sampai Bareskrim, masih ada 2 lembaga lagi yang akan didatengin gitu buat ngelaporin Kang Deddy gitu. Yang intinya Mas Adel itu nggak caper-caper, nggak bercanda gitu kan soal mau ibaratnya menghentikan program ini dari Jabar gitu. Akan terus lanjut digas, dikawal gitulah pokoknya Maya. Terus tadi juga soal saat ditanya siapa sih orang yang di belakang, nggak ada kalau yang di belakang, tapi kalau yang satu ide kebetulan ada. Siapa dia? Tadi di-mention namanya. Sok Santuy People. Silakan menganalisa, biasanya analisa Santuy People jago-jago nih arah-arahnya nih, menyambungkan titik-titik benang-benangnya nih ya. Sementara mungkin segini dulu nyoh, karena Mamang abis dicampur aduk kesel, terus terharu, terus happy gitu sama wali kota Depok. Nih aku lagi happy nih. Padahal awal-awal sempat dirujak ya, tapi sekarang sama kayak Bekasi, sues tegak lurus gitu ya. Mungkin segini dulu aja sekarang mah ya. Besok ada update apa nanti kita lanjut lagi besok. Sekarang kita meluncur ke setting to Super Thanks. Cus. Yo. Super Thanks kali ini ada 2. Yang pertama kita buka dari Saninata. Kang Deddy ibaratnya pohon, makin tinggi makin diterpa angin kencang. Yang kuat ya Akang, katanya semoga orang-orang sirik dengki semua dapat karma yang setimpal. Waduh, Lasya sama Nining Kana. Iya. Saya sebagai orang Subang, satu sisi bangga karena punya KDM, dan di sisi lain malu lihat yang demo
mau demo gak jelas kayak gini. Sia teh Nining orang Subang, sia bersuara kasih paham teh. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Jojo dan Mamang, abu yang lagi manja, pisan pakun yang lagi barbar, tapi mangkok cabut dulu dan ciao.